Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengukir kebaikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan modal kepada kita berupa nikmat yang sangat banyak. Semoga nikmat yang sangat banyak itu menjadi modal bagi kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan amal-amal kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Kita yakin dalam sunnah ada petunjuk, dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kejayaan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqamah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi asbab hidayah bagi kita semuanya. Semoga ini menjadi asbab rahmat, ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at adalah surat ke-79 secara tertib surat. Surat An-Nazi'at terambil dari kata naza'a. Naza'a arti asalnya adalah mencabut secara keras, mencabut secara kasar. Dicabut secara kasar, dicabut secara keras, karena memang dia tidak mau melepaskan sesuatu sehingga dicabut darinya. Ini adalah gambaran orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya hari akhir. Seakan-akan mereka akan terus hidup di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ajal seseorang, tapi dia tidak mau meninggalkan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan seakan-akan orang tersebut dipaksa oleh Allah, dicabut oleh Allah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat.
Kata-kata An-Nazi'at tercantum dalam ayat pertama, yaitu wan-nazi'ati gharqa. Para ulama tafsir sepakat bahwa surat An-Nazi'at ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka digolongkan pada surat-surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 46 ayat. Tentu pada kesempatan yang sangat terbatas ini kita tidak akan membedah ayat per ayat, tapi kita akan memetakan surat An-Nazi'at ini seperti apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Apa kaitannya surat An-Nazi'at dengan surat An-Naba? Jika kita perhatikan, surat An-Naba itu menjelaskan kepada kita semuanya tentang hari kiamat yang dipertentangkan keberadaannya oleh orang-orang kafir. Banyak mereka yang ingkar, tidak percaya bahwa hari kiamat itu ada. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hari kiamat itu seperti apa di dalam surat An-Naba. Memang dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung disebutkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ini diantara hikmahnya agar semua manusia waspada setiap saat dan agar mereka berbekal untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Jika mereka sudah berbekal di dunia dengan bekal yang cukup, maka mereka akan tenang ketika kelak di alam-alam selanjutnya. Bagi kita, sekali lagi, jangan menjadi galau gara-gara dibahas hari kiamat. Jangan menjadi ketakutan gara-gara dibahas kiamat. Justru ketika dibahas kiamat itu seperti apa harus menjadikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dan semakin bersemangat kita semuanya melaksanakan amal-amal kebaikan. Ya. Adapun kapan hari kiamat itu akan terjadi, maka kita hanya bisa menjawab wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat. Surat An-Nazi'at seakan-akan menggambarkan kiamat sughra. Kiamat sughra itu seperti apa? Kiamat sughra itu adalah kematian. Jika kiamat kubra itu berakhirnya cerita dunia dan bergantinya dengan cerita lain, ya, di mana semua manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab, dievaluasi, dihitung, kemudian setelah itu diberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau dalam surat An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan awal mula dari adanya akhirat itu. Awal mulanya seperti apa? Kematian itu sendiri. Kematian sering disebut oleh para ulama dengan kiamat sughra. Kiamat sughra itu kematian karena ketika seseorang sudah mati, dia tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapapun dia, bahkan manusia katanya paling hebat, katanya paling kuat, katanya paling berkuasa, katanya paling akhir-akhir ini mati juga. Siapa dia itu? Nanti kita akan lihat. Dia adalah Fir'aun yang terus menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya.
Kita masuk ke dalam suratnya. Suratul Nazi'at Makkiyah, sya'nuha ka sya'ni sa'iri suwaril Makkiyah. Surat An-Nazi'at ini seperti surat-surat Makkiyah yang lain. Allati tu'na bi usulil aqidah, yang menjelaskan pokok-pokok akidah. Tentang apa itu? Al-Wahdaniyah, tentang kemahaesaan Allah. Ar-Risalah, tentang risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ba'ts wal Jaza, tentang hari dibangkitkan dan hari dibalas, hari pembalasan. Wa mahurus surati yaduru haulal qiyamah wa ahwaliha. Secara umum surat An-Nazi'at ini menjelaskan tentang hari kiamat dan kondisi hari kiamat itu seperti apa. Was-sa'ah wa ahwaliha. Ya. Wa an ma'alil muttaqin wa ma'alil mujrimin. Seperti apa tempat kembali orang-orang bertakwa dan tempat kembalinya orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita masuk pada pemetaannya. Ibtada'atis suratul karimatu bil qasam bil malaikatil abrar. Allah Subhanahu wa taala mengawali pembahasan ini dengan para malaikat yang mulia. Allati tanza'u arwahal mu'minin bilutfin walayyin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh orang-orang beriman bilutfin walayyinin, dengan penuh kelembutan. Wa tanza'u arwahal mujrimin bisyiddatin wa ghilzatin. Sedangkan ruh orang-orang kafir, ruh orang-orang yang banyak dosa, Allah Subhanahu wa taala cabut dengan keras, ya, dengan kasar. Wallati tudabbiru syu'unal khalaiq bi amrillahi jalla wa ala. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan pula para malaikat yang mengatur seluruh urusan. Ya. Wan nazi'ati gharqa, itu naza'a itu uqsimu bil malaikah, aku bersumpah dengan para malaikat. Allati tanza'u arwahal kufar naz'an balighan aqsal ghaya fi syiddati wal usr. Ya, dicabut secabut-cabutnya, walaupun mereka tidak mau berpisah dengan dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Israel untuk mencabut setiap nyawa manusia. Wan nasyitati nashta, jauh berbeda dengan kondisi orang-orang beriman ketika mereka mati. Ya, enggak percaya Kang, masa kayak begitu? Ya, nanti kita alamin kok, ya, semua kita akan ngalamin matinya seperti apa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah, matinya gampang, mudah, tidak terasa sakit, ya, amin. Kemudian wasabihati sabha, dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Untuk apa malaikat turun? Uqsimu bil malaikah allati tanzilu bi amrillah wa wahyihi minas sama. Para malaikat turun dari langit ke bumi. Kalladzi yasbahu fil ma musri'in litanfidhi amrillah. Bagikan mereka yang sedang berenang cepat-cepat. Ngapain cepat-cepat? Litanfidhi amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabqa, al malaikah allati tasbaqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Ya, di sini disebutkan juga malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Mendahului kemana? Mendahului ke surga. Jadi kalau sabihat itu turun dari langit ke bumi, kalau fasabiqat berlomba-lomba masuk surga. Ya. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur segala urusan di dunia ini, ya, mengatur apa? Riyah, angin, amtar, hujan, wal arzaq, rezeki, wal a'mar, dan pemakmuran bumi. Wa ghairu dzalika min syu'unid dunya, dan berbagai macam urusan dunia. Uqsimu
aqsama subhanahu bihadhihi al-asnaf al-khamsah ala anna al-qiyamah haqqun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 hal ini menunjukkan bahwa kiamat itu pasti. Ya. Wa jawabul qasam mahdzuf, dan jawab qasamnya mahdzuf. Takdirnya adalah la tub'atsunna wa la tuhasabunna. Kalian pasti akan dibangkitkan dan kalian pasti akan dihisab. Jadi Allah bersumpah dengan kondisi kematian, dan Allah bersumpah dengan para malaikat yang telah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, semua itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kalian semuanya akan dibangkitkan setelah kiamat, dan kalian akan dihisab agar kalian mendapatkan balasan amal yang telah dilakukan. Kemudian thumma tahaddatsat 'anil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan cerita ini dengan kondisi orang-orang musyrik. Al-munkirin lil ba'ts wan nusyur. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan dikumpulkan, nusyur. Fasuwirat halatuhum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka. Orang-orang kafir digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya fi dzalikal yaum al-fadhi, pada hari yang sangat menakutkan itu. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Bagaimana tidak takut? Mereka ada dalam kondisi yang sangat mengerikan kok. Ya. Qulubul kuffar fi dzalikal yaum khaifah wajilah mutarriba. Hatinya dalam kondisi takut, tidak jelas kondisinya seperti apa. Mutaribah itu bergoncang terus, atau kalau istilah kita adalah galau. Absaruha khashi'ah, ay absaru ashabiha dzalilah haqirah. Pandangan mereka tunduk, ya, mimma ayanat minal ahwal, karena mereka melihat kondisinya seperti apa. Mengerikan sekali. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, apakah benar kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Hari ini kita seperti ini hidup. Kita akan tua dan kita akan mati. Setelah tua dan mati, apa mungkin kita dikembalikan kepada kondisi seperti ini? Ya, ini keraguan orang-orang kafir sekaligus penghinaan. Enggak mungkin kita akan dikembalikan, enggak mungkin. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya. Apabila kami telah menjadi tulang benulang yang hancur lumat, ya, mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Rugi kalau kayak begini kita dihidupin lagi. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sungguh pengembalian itu hanya dengan satu kali tiupan saja. Fa idzahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ini sebagai bantahan kepada orang kafir bahwa tidak mungkin manusia dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, tidak mungkin. Maka ayat-ayat ini sebagai bantahan bagi siapapun mereka yang tidak mempercayai bahwa manusia setelah kematiannya akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab segala amal-amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amal yang telah dilakukan. Hal ataka hadithu Musa. Nah, ini cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun.
Thumma tanawalatis surah Fir'aun at-taghiyah, Fir'aun yang melampaui batas, Fir'aun yang tidak mau taat kepada Allah, Fir'aun yang menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam, alladhi idda'a rububiyyah wa tamada fil jabarut wa tughyan. Fir'aun ini mengambil haknya Tuhan, mengambil haknya Allah. Ya, jangan jangan memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala urusan hidup kita. Tidak mungkin manusia bisa seperti itu, ya. Fa khasamahu Allahu ahlahu wa ahlakahu bil gharqi wa huwa qaumuhu al-aqbat. Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun, menghancurkan Fir'aun bil gharqi dengan tenggelam. Huwa dia wa qaumuhu al-aqbat, dan seluruh pengikutnya dari orang-orang Kibti ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita sebagai tasliyatan, sebagai pangbeberah, sebagai gambaran kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita sebagai umatnya. Sehebat apapun manusia pasti mati, ya. Sebanyak apapun pendukungnya pasti mati. Setinggi apapun jabatannya pasti mati, ditinggalkan dia. Dan ketika ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan ayat ini membungkam orang-orang Quraisy. Hei orang-orang Quraisy, emang kamu kuatnya segimana sih? Hei orang-orang Quraisy, emang kamu kehebatannya segimana sih? Tuh, lihat Fir'aun saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalian. Fir'aun yang bala tentaranya banyak ketika ditenggelamkan di laut, bala tentaranya itu tidak bisa menolong Fir'aun. Apalagi kalian, hai orang-orang Quraisy yang tidak punya bala tentara sehebat bala tentaranya Fir'aun. Apalagi kepada kita, apalagi kamu enggak punya apa-apa, mudah bagi kami untuk mencabut nyawamu, gitu. Cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ini dengan gaya bahasa yang sangat luar biasa. Hal ataka hadithu Musa, gayanya pertanyaan. Apakah sudah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Idznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil ia di lembah suci bernama lembah tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ini juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada umatnya, kepada kita ini pun sama, bahwa dakwah itu wajib. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha, idhab ila fir'auna at-taghiyah al-jabbar allati jawaza al-hadda fi zulmi wa tughyan. Fir'aun sungguh telah melewati batas-batas kemanusiaan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal dakwah Nabi Musa itu apa sih intinya? Ini nih, faqul hallaka ila an tazakka, ay hallaka raghbatun wa milun ila an tatatahharu min adh-dhunub wal atham. Hei Fir'aun, apakah engkau ingin membersihkan segala dosamu? Apakah engkau ingin membersihkan segala kesalahan-kesalahanmu? Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa urshiduka ila ma'rifati rabbika wa ta'atihi fatattaqihi wa takhsha. Aku akan bimbing engkau agar engkau taat, ma'rifat dan taat kepada Tuhanmu,
sehingga engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para penguasa biasanya merasa diri paling hebat, ya. Merasa diri paling kuat, merasa diri paling banyak rezeki dan segala macam, sehingga para raja itu biasanya semena-mena. Maka Nabi Musa alaihissalam mengingatkan dengan kata-kata, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Kemudian fa'arahul ayatul kubra fil kalam mahdhuf ay fadhahaba Musa ilaihi wa da'a wa kallama. Falamma imtana'a 'anil iman arahu al-mu'jizah al-kubra wa hiya qullibal 'asa hayyatan tas'a. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, ya, kemudian Fir'aun menolak, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Qullibal 'asa, tongkatnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala hayyatan, menjadi hidup seperti ular. Ya. Ini adalah ayat al-kubra. Ini adalah tanda yang sangat besar atau mukjizat. Jadi kalau sudah melihat mukjizat masih enggak iman juga, terus harus melihat apa lagi gitu. Ya. Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a. Justru Fir'aun malah mendustakan Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabiullah, sebagai utusan Allah. Wa 'asa amrallah ba'da zuhuri tilkal mu'jizah al-bahirah. Dan Fir'aun tetap dalam maksiat walaupun dia sudah melihat mukjizat yang sangat jelas. Tsumma adbara yas'a walla mudbiran hariban minal hayyah yusra'u fi masyihi min haulin ma ra'a. Ini ketakutan ketika melihat ular, ya. Fahasyara fanada fajama sahara wal junud wal atba. Kemudian Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir, seluruh bala tentara dan pengikut-pengikutnya, wa waqafa khatiban finnas. Setelah itu dia khutbah di depan para pengikutnya itu. Ini satu sisi lucu. Kenapa lucu? Fir'aun ini kan setelah melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya menjadi ular. Fir'aun ketakutan, lari dia. Terus kumpulkan tukang sihirnya, ngumpulkan siapanya? Para pengikut-pengikutnya. Setelah itu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Masa Tuhan takut sama ular? Ya, jadi cerita aja ini lucu. Firaun ini kekanak-kanakan, sama ular takut, tapi dia mengumumkan di depan bala tentaranya, di depan tukang sihirnya, di depan pengikut-pengikutnya sebagai Tuhan. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah mengazab dengan azab di akhirat dan di dunia. Fa ahlakahu Allahu uqubatan lahu ala maqalatihi al-akhirah. Ala maqalatihi al-akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab baik di akhirat dan juga di dunia. Di dunia dengan ditenggelamkan, sakitnya ditenggelamkan di air itu. Ini bagaikan jawaban dari awal ayat wan nazi'ati gharqa. Kalau orang tenggelam di air maka dia akan ya, gharqa itu kurang lebih suaranya begitu. Wan nazi'ati gharqa. Itu gambaran orang yang sedang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Waliyadzubillah. Bertemu antara awal surat ini wan nazi'ati gharqa dengan sosok manusia yang sedang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang namanya tenggelam kan tenggelam, terus dia ingin selamat lagi naik ke atas, terus sambil ngegorok-gorokan ininya, suaranya gitu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya, jangan sampai kita mati dalam kondisi hina seperti itu, dan jangan sampai kita melihat orang yang mati dalam kondisi seperti itu. Coba kalian biasa perhatikan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Masya Allah, saya beberapa kali menyaksikan orang yang sakaratul maut. Ada yang dimudahkan oleh Allah, ya, ada yang kelihatannya sakit sekali, ada yang nggak mati-mati. Ini orang kok nggak mati-mati, padahal sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, amin ya Allah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tahaddatsatis suratu an tughyani ahli Makkah wa tamarrudihim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana Nabi Musa mendakwahi Fir'aun dan sikap Fir'aun terhadap dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala gambarkan kondisi orang-orang Arab pada waktu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kamu yang lebih sulit menciptakan, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Jadi ayo kita kuat-kuatan yuk gitu. Ente masih nggak mau beriman, ayo kuat-kuatan yuk. Sok, siapa yang menciptakan langit? Ente emang? Fir'aun emang? Gitu dah. Adu tanding lah ini. Ini dahsyat ini itunya gaya Al-Qur'annya. Pertanyaan tapi untuk melemahkan, ya. Ini gaya pertanyaan untuk melemahkan lawan bicara ini sangat penting. Kenapa? Kalau orang yang diajak bicara itu terus menerus sombong, maka gaya pertanyaannya harus melemahkan. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kira-kira sok menurut ente lebih susah nyiptain ente atau lebih susah nyiptain langit sih? Ente bisa nyiptain ente sendiri, ente bisa nyiptain langit gitu. Ya, langsung dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan-pertanyaan yang menukik seperti itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dikeluarkan darinya air dan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh. Mata'an lakum wa li an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Ini kenikmatan yang Allah berikan, ya. Ini fasilitas yang Allah berikan. Ingat, fasilitas itu Allah berikan untuk apa? Untuk kita agar digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita beribadah, Allah berikan fasilitas agar kita tenang dan fokus beribadah. Orang kafir diperintahkan ibadah, Allah kasih fasilitas ibadah, malah fasilitas ibadahnya dia ambil, kesenangan dunianya, tapi ibadahnya tidak mau. Rugi sekali orang-orang yang seperti ini. Waliyadzubillah. Kemudian bagian terakhir adalah wa khatamatis surah al-karimah bi bayani waqtis sa'ah allati istab'adahu al-musyrikun wa ankaruhu wa kadzdzabu bi huduthihi. Akhir pembahasan surat An-Nazi'at ini adalah tentang hari kiamat, ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra,
maka apabila malapetaka yang sangat besar itu telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, baru manusia pada waktu itu yatadzakkar, ingat, oh ya ini yang dijanjikan itu, ya, ini hari kiamat itu. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditunjukkan, diperlihatkan jahim, neraka jahim pada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, ay faddalal hayatal faniyah, mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, ya, dengan terus mengikuti hawa nafsu mereka, enggak pernah peduli mana halal mana haram, dihabisin semuanya, dan tidak pernah bersiap diri, walam yasta'id li akhiratihi bil amali salih, tidak pernah berbekal dengan amal-amal soleh. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh bagi mereka orang-orang yang terus mengikuti hawa nafsu dan tidak mau beramal saleh, maka mereka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahim. La manzila lahu siwaha, tidak akan diberikan tempat kembali oleh Allah selain dari neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan siapapun orangnya yang takut kepada Allah dan menjaga dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, fa inna manzilahu wa masirahu hiya al jannah darun na'im, sungguh dia telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, laisa lahu manzila ghairiha, tidak ada tempat kembali bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hawa nafsu kecuali surga. Thumma dzakara ta'ala mauqifal mukadzibin bil qiyamah al mustahzi'in bi akhbari sa'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kondisi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ay yas'aluka ya Muhammad haula'il musyrikun 'anil qiyamah mata wuquha wa qiyamuha. Orang-orang musyrik kafir Quraisy itu bertanya kepada Muhammad, mata wuquha, kapan terjadinya, wa qiyamuha, kapan terjadinya, kapan sih adanya hari kiamat itu. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, kanal musyrikuna yasma'una anba'al qiyamah, orang-orang musyrik mendengarkan berita tentang hari kiamat. Wa wasafaha bil awsafil haila mithl tammah sakhah qari'ah, dan mereka memberikan sifatnya itu dengan tammah sakhah qari'ah, fayaqulun ala sabilil istihza, tapi mereka menyebutkan ini semuanya sebagai senda gurau, sebagai pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata yujaduha Allah wa yuqimuha wa mata tahduthu wa tawaqqa, fa nazala al-aya fima anta min dzikraha. Nah, ini fima anta min dzikraha ini sebagai jawaban, ya, sebagai jawaban dari pelecehan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kapan sih hari kiamat itu? Emang kapan sih? Hari apa sih? Bulan apa sih? Tahun kapan sih? Sok tahu lu, gitu tuh kalau bahasa kita, ya. Maka di sini dikatakan fima anta min dzikrah. Emang siapa ente? Maksa-maksa harus nyebutin kapannya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Emang ente siapa, gitu, ya? Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Maksudnya gimana? Ila rabbika muntahaha, yang tahu kapan kiamat itu, tanggalnya, bulannya, tahunnya, ila rabbika muntahaha, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan urusan kita. Urusan kita bukan menyaksikan kiamat, ya.
Kita nggak boleh takut dengan kiamat. Kita harus yakin bahwa kiamat itu ada sebagai motivasi bagi kita agar kita mempersiapkan amal-amal kita itu. Karena ketika tahu kiamat, maka kita yang sudah mati itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup pasti mati. Ya. Karena ente pasti mati, ayo berbekal mumpung masih hidup. Ayo berbekal dengan amal-amal kebaikan. Kalaupun ente mati dan sepanjang hidup ente terus dipenuhi dengan kebaikan, yakinlah bahwa amal kebaikan yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan gitu. Agar kita tidak sedih. Itu orang lain maksiat terus, mabok terus, judi terus, main perempuan terus, ngeriba terus, segala macam. Saya beda sama dia. Ya udah, tenang. Karena nanti kita setelah mati akan dihidupkan, kemudian kita akan dihisab. Setelah itu kita akan diberikan balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Innama anta munziru may yakhshaha. Nah ini nih, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Ya, kita telah diingatkan oleh Nabi SAW tentang adanya yaumul qiyamah, dan kita harus mengingatkan orang lain. Wajibuka ya Muhammad illa inzar man yakhaful qiyamah. Kewajiban kamu wahai Muhammad kecuali hanya sebatas mengingatkan. Kita sekarang saling mengingatkan, kita akan mati semuanya. Ayo mumpung kita masih hidup. Ketika Ramadan kan pilihannya dua. Ramadan yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Ramadan. Ramadan meninggalkan kita berarti kita masih hidup. Kalau kita yang meninggalkan Ramadan berarti kitanya mati. Ayo mumpung masih ada waktu, baik Ramadannya yang tinggal beberapa hari lagi ataupun usia kitanya. Ya. Lal i'lam biwaqtiha, kami tidak akan memberikan tahu kepada kalian kapan waktunya. Wa khassal inzar biman yakhsha, kami hanya memberikan peringatan, dan peringatan ini pun khusus bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwa alladhi yantafi bidzalikal inzar, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjadikan peringatan itu bermanfaat bagi dirinya atau tidak. Para ustadz itu hanya sebatas mengingatkan. Diingatkan sadar atau tidak sadar terserah ente. Pokoknya kewajiban saya hanya sebatas mengingatkan. Itulah hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Kenapa orang ini mendapat hidayah? Kenapa orang itu tidak mendapat hidayah? Bukan berarti Allah pilih kasih, tapi karena bisa jadi orang itu tidak mau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Ka'anna haula'il kuffar yawma yushahiduna al-qiyamah wa ma fiha min al-ahwal lam yalbathu fid dunya illa sa'atan min nahar bimiqdari 'ashiyatin aw duhaha. Orang-orang kafir nanti ketika melihat hari kiamat, ya seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sangat sebentar. Ini sebagai gambaran betapa meruginya orang-orang kafir. Ya. Qala Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir mengatakan yastaqsiruna muddatal hayatid dunya, betapa pendeknya kehidupan dunia, hatta ka'annahum indahum ashiyah yaum, sampai mereka merasakan mereka hidup di dunia ini hanya setengah hari saja. Al duha yaum, atau waktu duha hanya sebentar. Ya.
ختم تعالى السورة الكريمة بما أقسم عليه في أولها من إثبات الحشر والبعث فكان ذلك كالدليل والبرهان على مجيء القيامة والساعة ليتناسق البدء مع الختام. Masya Allah. Jika kita melihat awal surat dengan akhir surat, maka akan kita lihat sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Apa itu? Di awal surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kondisi orang yang sedang sakaratul maut. Pertanyaannya, sakaratul maut orang tuh lama atau sebentar sih? Mungkin sakaratul maut paling lama itu hanya al-qamah, 3 hari 3 malam, iya kan? 3 hari 3 malam. Selain itu nggak ada yang lama, hanya sebentar saja. Orang yang sedang sakaratul maut sangat sebentar. Dan lihat di akhir ayat, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seperti itulah kehidupan dunia itu. Kehidupan dunia hanya sebentar saja. Jangan sampai kehidupan dunia ini menjadikan kita ketika kematiannya, ketika sakaratul mautnya sangat menyakitkan, dan ketika nanti dihisab kita menyesal karena ternyata amal-amal kebaikan kita itu tidak ada. Lebih banyaknya amal-amal keburukan. Maka disinilah kerugian yang sangat luar biasa rugi. Allah Subhanahu wa taala telah berikan fasilitas-fasilitas kehidupan kepada kita, akan tetapi kita tidak menggunakannya secara maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, jika karakter Fir'aun itu ada pada diri kita, yang sudah didatangi oleh Nabi Musa, telah diingatkan oleh Nabi Musa, telah ditunjukkan mukjizat oleh Nabi Musa, akan tetapi justru dia malah semakin sombong. Penciptaan manusia sangat mudah jika dibanding dengan penciptaan langit. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya kepada kita semuanya. Allah jadikan kehidupan kita semuanya kehidupan yang ada di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan keberkahan dan kemaslahatan. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Kematian kita bagaikan nasyitati nashta, mudah sakaratul maut kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya ketika yaumul ba'thi wal jaza, hari dibangkitkan, hari dihisab, dan hari diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal yang pernah kita lakukan selama di dunia. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.